Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Penyihir Jarak Dekat Terkuat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Melanjutkan karakter sebelumnya, Lewin sangat terkejut dengan kedatangan seekor ogre yang tanpa berbasa-basi langsung menghantamkan senjatanya dan membunuh mata-mata. Setelah itu, Lewin akhirnya berhasil masuk ke dalam pelindung Sky Mountain dan segera setelah dirinya masuk, Lewin berpikir jika dirinya akan tiba di dunia yang berbeda. Tampaknya, para ogre lainnya juga cukup tertarik pada Lewin karena ada seorang manusia yang berhasil masuk kemari, terlebih Lewin memiliki bau yang mirip seperti mereka. Strang juga memberitahu meskipun ogre tampaknya terlihat cukup ramah, tapi Lewin tetap harus berhati-hati karena moralitas manusia tidak bekerja pada mereka. Untuk sementara, para ogre tidak akan melakukan apapun pada Lewin karena memiliki Fang of Kunkan, tapi Lewin juga tidak tahu kapan mereka akan membunuhnya. Terlepas dari itu, Lewin berpikir untuk selalu bersiap akan situasi yang akan dirinya alami, sebab lingkungan ogre sangatlah berbeda dengan lingkungan manusia. Setelah beberapa saat, ogre itu mengatakan jika mereka sudah sampai di puncak Sky Mountain, tempat di mana para ogre sekarang tinggal. Lewin menanyakan apakah benar ini adalah puncaknya Sky Mountain, karena sepertinya masih ada satu puncak lagi yang belum mereka lihat. Namun bersamaan dengan itu, Lewin cukup terkejut dengan hentakan kaki seorang raksasa yang datang mendekat padanya. Saat itu juga, Lewin akhirnya paham jika yang dimaksud sebagai puncak Sky Mountain bukanlah puncak gunungnya, tetapi puncak atau kepala suku ogre itu sendiri. Ogre dengan rambut berwarna putih kemudian mengatakan jika dirinya adalah kepala suku yaitu Harkan, dan Harkan menanyakan apakah manusia ini adalah orang yang memiliki artefak Kunkan. Lewin yang sangat terkejut tentunya berpikir jika ogre yang satu ini jauh lebih besar daripada ogre lainnya. Bahkan seingat Lewin, Kingram saja tidak sebesar ogre ini. Harkan mengatakan mereka akan menerimanya sebagai tamu, namun mereka belum memutuskan apakah dia akan mengoyak tubuhnya dan melemparkannya pada elang untuk dimakan mereka. Lewin mengatakan meskipun dirinya sudah pernah mengatakannya ketika meminta izin untuk masuk ke dalam penghalang, tapi dirinya tetap ingin memberitahu jika dirinya telah dipilih oleh Fang of Kunkan. Harkan mengatakan jangan sampai bohong, sebab Fang of Kunkan bukanlah sebuah item yang bisa digunakan oleh sembarangan manusia, tapi Lewin membantah jika itulah kenyataannya. Lewin kemudian menunjukkan Fang of Kunkan yang dibawanya, dan Harkan tentunya sadar jika itu adalah item Fang of Kunkan yang asli. Harkan rasa jika dia adalah manusia yang menarik, terlebih dirinya telah mencium bau manusia dari awal, dan dirinya juga mencium bau dari kekuatan. Lewin dengan percaya dirinya mengatakan apa yang dikatakan oleh kepala suku benar adanya, dan dirinya percaya diri bisa disebut sebagai orang yang kuat. Harkan sekali lagi menanyakan siapa sebenarnya manusia ini, dan kenapa dia datang kemari, tapi Lewin mengatakan jika dirinya memiliki sebuah urusan. Strang memberitahu Lewin untuk memperkenalkan dirinya dengan orang-orang yang dirinya temui, terlebih tunjukkan bahwa Lewin adalah inkarnasi dari Draka. Lewin menanyakan apakah Harkan tahu tentang Drakagonia, seekor naga yang tinggal di Sky Mountain selama beberapa ratus tahun, dan itu tentunya membuat Harkan sangat terkejut. Harkan menanyakan bagaimana seorang manusia seperti dia mengetahui tentang nama Drakagonia, dan Lewin mengatakan jika dirinya mendengarkannya dari Kingram. Mendengarkan nama Kingram, Harkan tentunya semakin terkejut dan dia menanyakan apakah Kingram masih hidup dan baik-baik saja. Lewin mengatakan jika Kingram masih hidup sebagai sebuah artefak di dalam Akademi Stella, dan Kingram sendiri bisa dikatakan sebagai salah satu profesornya profesor. Lewin mengatakan jika kepala suku memang penasaran dengan siapa dirinya sebenarnya, cerita yang sebelumnya telah memberitahunya secara tidak langsung. Lewin mengatakan jika dirinya adalah temannya Kingram, ogre yang dulunya menjadi kepala suku dari Sky Mountain dan memimpin para ogre. Dirinya juga menjadi salah satu manusia yang terpilih oleh Fang of Kunkan, di mana tidak ada seorang manusia yang pernah terpilih ataupun bisa membawanya. Selain itu, dirinya juga adalah manusia yang telah mewarisi kekuatan dari Destroyer of World, yaitu Draka, dan dirinya adalah Lewin Ardell. Lewin menanyakan apakah setelah mendengarkan semua penjelasannya ini, kepala suku akan tetap mengoyaknya dan melemparkannya untuk dimakan para elang. Kepala suku tentunya mengatakan tentu saja tidak, dan mereka akan menerima Lewin dengan segala yang dimiliki olehnya.
Beberapa saat kemudian, Luwin sangat terkejut karena kepala suku baru saja mengatakan telah menerimanya, tapi kenapa situasinya malah seperti ini? Bukan tanpa sebab, alasan kenapa Luwin sangat terkejut saat ini adalah karena dirinya sekarang digerumuni oleh para ogre untuk melakukan sebuah pertarungan. Strang memberitahu jika para ogre memiliki sebuah upacara peralihan, bahkan saat mereka menerima yang lainnya sebagai bagian dari mereka. Jika Luwin ingin diterima oleh para ogre, dia harus membuktikan nilainya. Bahkan Jeraka sendiri juga melakukan ini saat dia tiba pertama kali. Strang mengatakan agar Luwin tidak perlu khawatir soal upacara pengakuan ini, sebab Luwin hanya perlu melakukan panco dengan satu ogre yang telah ditentukan. Ogre itu memperkenalkan dirinya sebagai anak dari Omerukan, yaitu Omerus, dan dirinya akan dengan senang hati akan melawan manusia yang berani untuk menantang mereka. Luwin tentunya berpikir sepertinya ada yang tidak beres, karena seorang manusia seperti dirinya harus melawan raksasa seperti ogre yang satu ini. Para ogre yang menonton tentunya berteriak dengan keras dan penuh semangat, sambil mengatakan agar Omerus segera menghabisi manusia itu tanpa adanya perlawanan. Luwin menanyakan pada Strang, semisal dirinya kalah, apakah mereka akan tetap melemparkannya menjadi makanan elang, tapi Strang mengatakan ia tidak begitu yakin. Luwin sadar memang benar bahwa tubuh ogre raksasa satu ini sangat mengintimidasi, tapi tidak berarti dirinya akan melakukannya secara sembarangan. Sebuah pertandingan antara manusia biasa dan seekor ogre memang terdengar sangat konyol, tapi dirinya juga memiliki kekuatan yang luar biasa karena artefak Draka. Terlebih lagi, semenjak dirinya memiliki Fang of Kunkan bersamanya, Luwin bisa memiliki kekuatan berlipat ganda sebanyak 1000 poin. Saat ini, strength milik Luwin adalah 3520 poin, dan untuk melawan seekor ogre dalam adu panco, seharusnya dirinya masih memiliki kemungkinan untuk menang. Omerus mengatakan meskipun dia seorang manusia, tetapi dirinya tidak akan meremehkannya, sebab dirinya merasa jika dia bukanlah manusia sembarangan. Luwin dengan percaya diri mengatakan agar Omerus mencoba untuk langsung membunuhnya dalam sekali serangan, dan untuk selamanya. Ogre wasit kemudian menyuruh agar kedua peserta untuk bersiap, dan dia juga memberitahu jika pertandingan ini hanya dilakukan satu kali. Karena kedua peserta sudah bersiap dan mengisi posisinya masing-masing, ogre wasit langsung memulai pertandingannya. Saat itu juga, Luwin sekuat tenaga mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga membuat baju lengannya menjadi robek, dan itu membuat Omerus jadinya sangat terkejut. Adu panco tersebut tampaknya sangat seru karena para penonton semuanya bersorak ketika Luwin dan Omerus saling beradu kekuatan. Luwin tampaknya sudah tidak memiliki kekuatan tambahan apapun, namun dirinya hampir tidak bisa menggerakkan tangannya Omerus. Akan tetapi, ini adalah percobaan terakhirnya sebelum dikalahkan, dan Luwin langsung mengeluarkan Ogre Fury. Namun berbeda dengan semangatnya yang menggebu-gebu, tampaknya Omerus dengan mudahnya bisa mengalahkan Luwin dengan begitu santai. Luwin langsung terdiam tanpa bisa berbicara apapun, sebab dirinya dikalahkan dengan begitu mudahnya setelah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Wasit tentunya mengumumkan jika pertandingan adu panco dimenangkan oleh Omerus, dan semua penonton juga langsung bersorak dengan penuh semangat. Luwin tentunya cukup sedih karena kalah meskipun dirinya sudah berusaha semampunya, namun ternyata selisih kekuatan mereka masih sangat berbeda. Namun selagi Luwin melamun apakah dirinya akan dijadikan makanan elang, Omerus kemudian mengajak Luwin untuk segera bangun. Omerus mengatakan jika dia adalah manusia yang telah bertahan selama ini, bahkan ketika melawan warrior terkuat Sky Mountain, jadi dia adalah seorang manusia yang luar biasa. Luwin tentunya berterima kasih atas dukungannya, namun bersamaan dengan itu, sebuah misi baru telah muncul di mana Luwin harus mendapatkan pengakuan dari para ogre dengan mengalahkan Omerus dalam adu panco. Strang mengucapkan selamat pada Luwin yang telah berhasil memenangkan hati para ogre saat ini, tapi Luwin menanyakan apakah Strang sengaja tidak memberitahunya, dan Strang mengatakan itu lebih menyenangkan. Luwin mengatakan bukankah Draka membutuhkan waktu sampai 17 tahun untuk memenangkan pertandingan melawan warrior terkuat, tapi dirinya akan melakukannya hanya dalam waktu 1 bulan. Sesaat setelah adu panconya berakhir, sebuah meja perjamuan yang melimpah dipersiapkan di atas puncak kecil untuk menyambut kawanan baru mereka, yaitu Luwin. Luwin mengatakan jika masakan ogre rupanya lebih lezat daripada perkiraannya, dan Strang setuju karena makanannya sangat kuat dan juga begitu lezat. Luwin penasaran kenapa para ogre lebih memilih untuk hidup mengasingkan diri mereka sendiri di dalam santuari ini, padahal mereka bisa begitu akrab dengan mereka.
Melihat bagaimana para ogre begitu akrab satu sama lain, membuat Luin merasa jika dirinya akan bertemu sesuatu yang lebih penting daripada sebuah misi di tempat ini. Tak lama, Omerus mendatangi Luin sambil menanyakan apa yang sedang manusia kuat ini lakukan, dan Luin mengatakan jika dirinya hanya sedang bersantai saja hari ini. Omerus menanyakan apa yang akan dilakukan Luin dengan gigi dari mantan kepala suku pertama mereka, dan Luin menanyakan memangnya Fang of Kunkan bisa dijadikan sesuatu. Omerus mengatakan jika manusia ini mau, dirinya akan membuatkan senjata untuknya, sebuah senjata yang cocok hanya untuk seorang manusia. Kembali pada saat Luin mendapatkan Fang of Kunkan, Luin menanyakan memangnya ini artefak apa, karena tidak memiliki bentuk seperti sebuah senjata. Strang mengatakan jika ini adalah taring dari ogre yang mewarisi tekad terkuat, tapi Luin mengatakan bukan itu maksudnya, sebab bagaimana caranya ia menggunakan gigi ini. Luin mengatakan jika Staff of Algol dan Scales of Morsi kegunaannya sudah sangat jelas, di mana tongkat untuk penyihir dan armor untuk seorang kesatria. Luin menanyakan apakah itu artinya dirinya harus membuat gigi ini seperti sebuah gada dan menjadikannya senjata resminya. Strang mengatakan untuk saat ini bawa saja dan pikirkan itu nanti saja, karena meningkatkan kekuatannya saja untuk saat ini sudah menjadi keuntungannya sendiri. Kembali ke waktu sekarang, di mana Omerus menanyakan apakah Luin bisa menyerahkan artefak Kunkan untuknya dan dirinya akan membuatkannya senjata yang cocok untuknya. Luin berpikir jika ini adalah sebuah keuntungan yang tidak terduga, sebab dirinya membawa gigi ini kemari dalam kondisi tidak tahu harus diapakan artefak Kunkan ini. Omerus memberitahu jika taring kepala suku sangatlah berat dan keras, jadi tidak sembarangan orang bisa menempahnya, tapi itu tidak mustahil dengan Iron Handler seperti dirinya. Luin menanyakan apa maksudnya Iron Handle, dan Omerus memberitahu jika manusia menyebutnya sebagai pandai besi yang mengurusi soal persenjataan. Omerus menanyakan apakah manusia kuat memiliki bentuk senjata spesifik yang ingin dia inginkan, sebab mungkin saja apa yang dibuatkannya nanti kurang cocok untuknya. Luin tentunya mengatakan jika Omerus tidak keberatan, maka dirinya memiliki permintaan khusus dalam membuat senjata untuknya nanti. Setelah setengah bulan berlalu sejak Luin memasuki Sky Mountain, dia sekarang tampaknya sudah terbiasa mengikuti kehidupan para ogre. Seekor ogre yang sedang berburu kemudian memberitahu agar Luin segera pergi ke sana dan menghadang mangsanya. Selama waktu tersebut, Luin menghabiskan waktunya untuk membantu para ogre dalam memburu. Bahkan Luin sekarang ini sudah seperti satu ras dengan para ogre. Selain itu, Luin juga melakukan latihan yang belum sempat dirinya lakukan, entah itu sebelum memulai berburu ataupun setelah berburu. Luin benar-benar senang karena dirinya bisa meningkatkan kekuatannya lebih maksimal setelah dirinya bergabung dengan para ogre ini. Namun ada satu hal yang mengambil sebagian besar porsi waktunya, dan itu adalah melanjutkan pertandingannya melawan Omerus setiap harinya. Wajah Strang sendiri tampaknya cukup lelah melihat bagaimana Luin sudah dikalahkan 15 kali dalam pertandingan 15 kali setiap harinya. Omerus yang selalu ditantang tentunya senang karena Luin begitu bersemangat adu panco dengannya, tapi Luin mengatakan jika ini benar-benar adalah sesuatu yang sulit. Strang mengatakan agar Luin tetap bersemangat karena dirinya melihat bahwa Luin sudah semakin membaik dari hari demi hari. Omerus setuju dengan hal itu karena Luin mulai menggunakan seluruh tenaganya tanpa membuat tenaga berlebihan tersebut berkurang, dan Luin berterima kasih atas sarannya. Dengan saran dari Omerus, Luin perlahan menemukan bagaimana cara menggunakan kekuatannya dengan benar, dan waktu bertahannya semakin meningkat setiap hari. Luin mengatakan jika dirinya harus menang melawan Omerus sebelum dirinya meninggalkan tempat ini, dan Omerus tentunya jadi terkejut. Luin menanyakan apakah Omerus baru saja terkejut, tapi Omerus mengatakan tidak mungkin seorang manusia bisa menang adu panco melawannya. Beberapa hari kemudian, Omerus sangat tidak menyangka dengan perkembangan Luin yang sekarang dan sudah bisa menundukkannya. Strang tentunya juga ikutan terkejut karena dalam 17 pertandingan, Luin telah memenangkan pertandingannya 1 kali setelah beberapa kali dikalahkan. Luin benar-benar bangga karena akhirnya dirinya bisa menang melawan Omerus dan misi untuk diakui oleh para ogre akhirnya telah selesai. Omerus mengatakan jika dia adalah manusia yang terus mengejutkannya berulang kali dengan perkembangannya, dan Omerus mengakui jika dirinya telah dikalahkan oleh Luin Ardell. Luin mengatakan jika ini adalah pertama kalinya Omerus memanggilnya dengan sebutan namanya setelah mereka cukup lama bersama. Omerus mengatakan sepertinya Luin sudah siap untuk menerimanya, dan Luin tentunya menanyakan memangnya siap untuk menerima apa.
Luwin menanyakan apakah Omerus bermaksud untuk menunjukkan barang yang telah selesai jadi itu, dan Omerus menyuruh agar Luwin segera datang padanya. Omerus mengatakan sebenarnya benda itu sudah selesai sejak lama, tapi dirinya menunggu waktu yang tepat untuk menyerahkannya, dan Luwin menanyakan kenapa tidak langsung saja memberikannya. Omerus mengatakan dirinya menunggu hari di mana Luwin bisa mengalahkannya, dan ia tidak berniat untuk memberikannya sebelum Luwin mengalahkannya. Terlebih keinginan kepala suku adalah item yang penting bagi mereka. Luwin tentunya berpikir jika dirinya hampir dipercaya oleh Omerus dengan menyerahkan artefaknya dan menyuruhnya untuk tetap di sini sampai mengalahkannya. Omerus kemudian memberikan senjata yang telah selesai dirinya buat, dan sekarang senjata ini telah resmi menjadi miliknya Luwin. Benda tersebut adalah sarung tangan Kunkan, di mana sarung tangan tersebut bisa meningkatkan strength sampai 2000 poin dan memiliki potensi untuk bertumbuh. Melihat bagaimana artefak dengan bentuk sarung tangan yang dibuat dengan memecahkan taring Kunkan dan melemparkannya ke sarung tangan, Luwin rasa senjata ini adalah senjata yang paling cocok untuk digunakan seorang penyihir jarak dekat seperti dirinya. Omerus menanyakan bagaimana pendapat Luwin tentang hasil pekerjaannya, karena dirinya membuatnya ke dalam bentuk yang paling sempurna untuknya. Luwin tentunya mengatakan jika ini lebih dari sekadar menakjubkan, bahkan dirinya merasa semakin tangguh hanya dengan 2000 strength, dan Luwin mengatakan dirinya ingin meminta Omerus untuk memanggilkan semua ogre Sky Mountain. Beberapa saat setelahnya, semua ogre Sky Mountain akhirnya telah berkumpul, karena Luwin menantang mereka dalam adu panco 1 melawan 100. Para ogre yakin jika manusia itu telah mengalahkan Omerus, tapi menantang mereka seperti ini sangat melukai harga diri mereka, dan mereka tentunya harus menerima tantangan tersebut. Dari sudut pandang para ogre, tantangan Luwin bisa disebut sebagai sebuah saran yang arogan, tapi tampaknya semua ogre masih dalam suasana yang baik. Sesuai dengan tradisi para ogre yang mementingkan kekuatan dan suka bertarung, hal seperti ini tentunya membuat mereka menanggapinya dengan penuh semangat dan kompetitif. Strang mengatakan jika hal seperti ini mengingatkannya pada masa lalunya, di mana Draka juga pernah melakukan hal yang serupa seperti Luwin. Akan tetapi, Draka hanya bisa mengalahkan 17 ogre dalam waktu 30 tahun, jadi kasusnya berbeda dengan Luwin, dan Luwin mengatakan dirinya tidak bisa hidup selama naga, jadi dirinya harus melakukannya dengan cepat. Luwin berpikir jika dirinya yang dulu sudah pasti sangat mustahil untuk melakukannya. Namun apa yang dirinya rasakan setelah memakai sarung tangan Kunkan membuatnya merasa tidak akan pernah kalah. Wasit Panco kemudian memberikan aba-aba agar kedua penantang segera bersiap dalam posisinya masing-masing. Ketika wasit Panco sudah berdiri mulai, Luwin dengan segenap tenaganya mengarahkan kekuatannya untuk mengalahkan ogre yang berada di depannya ini dalam sekali gerakan. Alhasil, Luwin berhasil mengalahkan penantang ogre pertama, dan pertandingan adu panco 1 melawan 100 terus berlanjut. Omerus menanyakan apakah Luwin yakin akan kembali sekarang, dan Luwin mengatakan tentu saja, karena dirinya harus segera kembali ke Leverdine untuk membuat laporan. Omerus berterima kasih pada Luwin karena telah membuat para ogre di sini mendapatkan sebuah kenangan yang tidak akan pernah terlupakan. Luwin tentunya senang karena akhirnya dirinya bisa mengetahui jika ras ogre masih baik-baik saja, dan Luwin mengatakan dirinya telah mendapatkan banyak pelajaran di sini. Luwin kemudian menjulurkan tangannya, tapi Omerus menanyakan kenapa Luwin masih ingin adu panco lagi, padahal dia telah mengalahkan 100 ogre. Luwin mengatakan jika bukan itu yang dimaksud, karena yang beginilah namanya sebuah jabatan tangan yang dilakukan oleh para manusia, dan Omerus tentunya memegangi tangan Luwin. Luwin memberitahu jika ini adalah cara manusia untuk saling memberikan salam saat mereka senang bertemu seseorang ataupun berpisah dengan temannya. Setelah berjabat tangan tersebut, Luwin dan para ogre mengucapkan sampai jumpa seperti apa yang Luwin beritahukan pada mereka, dan sudah waktunya bagi Luwin untuk kembali ke tempat asalnya. Di dalam menara milik Flame King, dia menanyakan apakah ada berita dari mereka, tapi Stray Cat mengatakan tidak ada apapun yang mencolok. Flame King heran kenapa tidak ada berita apapun tentang Evil Mage, padahal sudah sejak lama keduanya kembali dengan luka parah, namun masih belum ada berita apapun sejak mereka memutuskan untuk mengejar Luwin lagi. Terlebih lagi, sihir pelacakan yang mereka pasang pada Luwin tidak berhasil, dan mereka juga tidak bisa merasakan adanya keberadaan manusia di sekitar Sky Mountain. Flame King mengatakan sepertinya mereka telah dikecoh oleh Luwin Ardell, sehingga mereka tidak bisa menemukan atau mencari keberadaannya sekarang. Namun tak lama,
Seseorang datang sambil mengatakan jika dirinya memiliki sesuatu yang ingin dilaporkan pada Tower Master. Flame King tentunya langsung mengatakan ada masalah apa, dan pria itu mengatakan jika Luin Ardell baru saja sampai di Leverden beberapa saat yang lalu. Flame King tentunya jadi kesal karena mata-mata yang dirinya kirim malah tidak kembali melapor, dan hanya Luin seorang yang kembali dari Sky Mountain tersebut. Flame King kemudian menyuruh agar mereka segera memanggil Luin Ardell untuk segera menghadap padanya dan memberikan laporan terkait misinya di Sky Mountain.